Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam agenda seminar hasil penelitian yang dilakukan pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andi Hairunas, Eskom, MPD, Mkom selaku pembimbing 1. Kepada yang terhormat Bapak Agus Ismail, SSI, MSI selaku pembimbing 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar hasil penelitian hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kerabat atau orang-orang yang telah terlibat dalam penyelesaian laporan hasil penelitian. Perkenalkan, nama saya Tegar Islam Hakiki, NPM 0651 16104. Maksud dan tujuan saya berada di sini adalah ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Robot Sprayer Disinfektan Kendali Wireless Joystick berbasis Atmega 328. Latar belakang. Munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia, melumpuhkan semua aktivitas kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Beberapa sektor terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, seperti sektor pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan juga ekonomi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dilakukan di dalam rumah, atau dikenal dengan istilah work from home. Saat ini virus corona atau COVID-19 mengacu pada virus MERS dan SARS, di mana persebarannya dapat melalui kontak fisik, cairan tubuh, udara, dan juga benda mati. Masa pandemi ini tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan penata laksanaan yang tepat, baik dari pemerintah maupun masyarakatnya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memutus atau mengurangi persebaran virus, mulai dari pengecekan suhu tubuh, mewajibkan masyarakat yang menggunakan masker, dan penyemprotan desinfektan pada permukaan lingkungan. Desinfeksi atau penyemprotan desinfektan harus dilakukan dengan tepat guna mencegah penularan lebih lanjut, terutama pada permukaan lingkungan, tempat perawatan kesehatan, di mana prosedur-prosedur medis dijalankan lebih mungkin terkontaminasi virus. Anjuran ini juga berlaku pada fasilitas umum seperti tempat komunitas keagamaan, swalayan, komunitas non-tradisional, dan tempat isolasi alternatif bagi orang-orang yang mungkin mengalami sakit ringan tanpa adanya komplikasi. Namun saat ini di Indonesia penyemprotan desinfektan atau desinfeksi masih dilakukan secara manual menggunakan alat penggerak tangan atau knapsack sprayer dan masih harus melibatkan banyak orang. Dalam upaya mengurangi dan memutus persebaran virus, dibuatlah penelitian untuk mengurangi permasalahan tersebut dengan topik penelitian robot sprayer desinfektan yang dapat menyemprotkan desinfektan menggunakan media controller. Lalu berikutnya ada tujuan, ruang lingkup, dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah rancang bangun robot sprayer desinfektan kendali wireless joystick berbasis Atmega 328. Lalu ruang lingkup yang pertama ada desinfeksi, merupakan benteng manusia terhadap paparan mikroorganisme patogen penyebab penyakit, termasuk di dalamnya virus, bakteri, dan juga protozoa parasit. Lalu yang kedua ada hardware yang digunakan. Di sini saya menggunakan Arduino dengan microcontroller Atmega 328. Lalu ada modul NRF24L1 sebagai pengirim sinyal. Lalu ada juga modul joystick sebagai controller atau penggerak robot. Lalu ada motor driver L298N sebagai pengatur gerak motor DC. Lalu di sini ada motor DC sendiri sebagai output dari motor driver. Lalu di sini ada water pump sebagai tenaga pompa untuk menyemprotkan desinfektan. Lalu di sini ada water level sensor sebagai pendeteksi dari cairan desinfektan yang terdapat pada robot. Lalu di sini ada software yang digunakan adalah Arduino IDE. Lalu manfaat dari penelitian ini adalah merancang robot sprayer desinfektan. Lalu yang kedua mengurangi persebaran virus atau mikroorganisme ke tingkat bahaya lebih rendah. Lalu yang ketiga mengurangi keterlibatan banyaknya orang dalam melakukan penyemprotan desinfektan atau desinfeksi. Lalu di sini ada pengertian robot.
Robot adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tool, material, atau peralatan tertentu dengan berbagai program pergerakan untuk berbagai tugas dan juga mengendalikan serta mensinkronkan peralatan dengan pekerjaannya. Wireless joystick. Wireless merupakan teknologi nirkabel dalam melakukan hubungan telekomunikasi. Tidak lagi menggunakan media atau sarana kabel, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik dan sinyal radio sebagai pengganti kabel. Joystick disebut juga dengan tuas kontrol, merupakan alat yang bentuknya seperti tongkat atau tuas yang dapat digerakkan ke segala arah sebagai perangkat penuding tidak langsung. Gerakan kursor atau mouse dikendalikan oleh tuas atau tongkat dengan tekanan pada tuas. Desinfektan dan desinfeksi. Desinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh desinfektan. Desinfeksi adalah proses untuk mengurangi jumlah mikroorganisme ke tingkat bahaya lebih rendah pada permukaan yang terindikasi atau terkontaminasi oleh mikroorganisme dengan menggunakan bahan yang dapat berfungsi untuk mengendalikan, mencegah, bahkan menghancurkan mikroorganisme berbahaya. Lalu di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Yanolanda Suzantri di tahun 2012 dengan judul kendali robot Bluetooth dengan smartphone Android berbasis Arduino Uno. Lalu yang kedua ada Iman Saptiadi di tahun 2020 dengan judul rancang bangun sistem kendali robot tempur menggunakan joystick berbasis Arduino. Lalu yang ketiga ada Adinova Trisetianto di tahun 2020 dengan judul rancang bangun alat penyemprot disinfektan otomatis untuk mencegah persebaran virus corona. Yang keempat ada saya sendiri Tegar Islam Hakiki di tahun 2021 dengan judul rancang bangun robot sprayer desinfektan kendali wireless joystick berbasis Atmega 328. Berikut adalah tabel perbandingan. Yang pertama ada Yanolanda Suzantri di tahun 2012 menggunakan input baterai 12 volt, microcontroller Atmega 328, lalu kontrolernya menggunakan Bluetooth, dan juga outputnya dinamo atau motor DC. Lalu yang kedua ada Iman Saptiadi di tahun 2020 menggunakan input baterai 12 volt, microcontroller Arduino Nano, lalu kontrolnya menggunakan joystick dan juga nRF24L01 dengan outputnya motor DC atau dinamo. Adinova Trisetianto di tahun 2020 dengan input catu daya, lalu microcontrollernya menggunakan Atmega 328, tidak menggunakan controller, outputnya adalah water pump dan juga LCD. Lalu saya sendiri yang Tegar Islam Hakiki di tahun 2021 menggunakan input baterai 12 volt, microcontroller Atmega 328 dengan controller joystick dan juga nRF24L01. Lalu outputnya ada water pump, motor DC dan juga LCD. Berikut adalah metode penelitian di mana ada tahap persiapan, tahap penelitian, tahap pengujian komponen, tahap desain mekanik, tahap desain listrik, tahap desain software, tahap uji fungsional, tahap integrasi, tahap tes fungsional keseluruhan, tahap model simulasi. Berikut adalah flowchart atau diagramnya di mana di sini melakukan persiapan, lalu melakukan penelitian, lalu melakukan tahap desain mekanik, desain listrik, desain software, lalu ada uji fungsional, integrasi, tes keseluruhan, sukses atau berhasil, dan di sini adalah penerapan dari hasil penelitian tersebut. Berikut adalah desain mekanik. Di sini saya menggunakan box berbahan akrilik dengan ukuran 30x30 cm, lalu ada tiang berbahan stainless dengan tinggi atau panjang 100 cm. Total ketinggian robot ini sendiri kurang lebih 130 cm sehingga dapat menjangkau seukuran tubuh manusia. Berikut adalah desain listrik pada robot, dan ini adalah rangkaian controller pada joystick atau controller robot. Berikut adalah flowchart robot sprayer desinfektan. Di sini adalah tahap mulai, yaitu mengaktifkan controller dan juga robot. Lalu controller mengirim sinyal radio kepada robot untuk melakukan perintah jalan, maju, kanan, kiri ataupun mundur. Lalu controller mengirim sinyal untuk melakukan penyemprotan
Saat melakukan penyemprotan, jika water level tidak mendeteksi adanya cairan atau disinfektan, maka buzzer akan berbunyi. Buzzer ini adalah sebagai indikator untuk mendeteksi dari cairan tersebut ada atau tidak. Jika buzzer berbunyi, maka sudah dipastikan cairan desinfektan tidak terdeteksi oleh water level sensor. Jika begitu pun sebaliknya, jika water level sensor mendeteksi adanya cairan atau disinfektan, maka buzzer tidak akan berbunyi dan akan melakukan penyemprotan secara normal. Di sini ada model simulasi di mana controller mengirim sinyal kepada robot untuk melakukan penyemprotan. Lalu di sini ada sebaliknya, controller mengirim sinyal kepada robot untuk berhenti melakukan penyemprotan. Di sini adalah hasil penelitian di mana robot sudah sesuai dengan desain mekanik pada desain sebelumnya. Lalu di sini ada uji coba struktural pada robot di mana Atmega 328 terhubung dengan LCD 16x2 sudah sesuai. Lalu terhubung dengan relay sudah sesuai, terhubung dengan buzzer sudah sesuai, lalu terhubung dengan modul NRF24L1 sudah sesuai, Atmega 328 terhubung dengan motor driver sudah sesuai. Lalu yang kedua adalah pada controller Atmega 328 terhubung dengan modul NRF sudah sesuai, Atmega 328 terhubung dengan modul joystick sudah sesuai. Berikut adalah uji coba fungsional di mana Atmega 328 terhubung dengan LCD 16x2 sebagai penampil proses yang sedang dilakukan oleh robot sudah berfungsi. Lalu yang kedua, Atmega 328 terhubung dengan relay sebagai pemutus dan penyambung aliran listrik sudah berfungsi. Lalu yang ketiga ada Atmega 328 terhubung dengan buzzer sebagai indikator ketika robot mendeteksi cairan desinfektan sudah habis atau masih ada, sudah berfungsi. Lalu yang keempat, Atmega 328 terhubung dengan modul NRF24L1 sebagai penerima sinyal radio atau receiver sudah berfungsi. Lalu yang kelima ada Atmega 328 terhubung dengan motor driver sebagai pengatur gerak motor DC sudah berfungsi. Lalu yang kedua adalah tabel dari controller sendiri. Di sini Atmega 328 terhubung dengan modul NRF24L1 sebagai pengirim sinyal radio atau transceiver sudah berfungsi. Lalu yang kedua, Atmega 328 terhubung dengan modul joystick sebagai pengendali robot dan juga sudah berfungsi. Lalu selanjutnya adalah tabel uji coba validasi di mana saya melakukan uji coba penyemprotan pada 10 rumah dengan total 58 ruangan. Nah, ini adalah tabel yang kedua di mana perbandingannya pada alat yang sudah ada, Knapsack sprayer dapat mengeluarkan 166 sampai 633 ml larutan dalam waktu 60 detik atau 1 menit dan masih dilakukan menggunakan tenaga manual atau pompa tenaga tangan, sehingga tekanan udara di dalam tabung yang digerakkan oleh penyemprot dapat berubah-ubah atau tidak stabil dan mempengaruhi saat melakukan penyemprotan, seperti droplet yang berlebihan menjadi butiran air, bahkan cairan atau larutan dalam jerigen tidak keluar akibat tekanan udara dalam tabung tidak memenuhi jerigen, sehingga larutan atau cairan dalam jerigen tidak terpompa keluar. Agar tekanan udara tetap stabil, penyemprot harus melakukan pemompaan setiap berjalan 2 langkah dan digerakkan sekali naik turun untuk menjaga tekanan agar tetap stabil. Lalu ini yang kedua ada robot sprayer. Robot sprayer dapat mengeluarkan cairan 83 sampai 180 ml dalam waktu 60 detik atau 1 menit menggunakan daya baterai 12 volt untuk mikrokontroller dan 12 volt untuk water pump dan driver motor. Perbedaan penggunaan daya sangat mempengaruhi tekanan pada water pump dan putaran driver motor, di mana penggunaan baterai 12 volt pada driver motor dan water pump harus digunakan karena water pump dan driver motor membutuhkan tegangan listrik yang cukup besar dan stabil agar performa water pump dan motor DC tidak berubah-ubah, sehingga penyemprotan menggunakan robot sprayer tetap stabil dalam berjalan ataupun melakukan penyemprotan. Lalu di sini ada grafik perbandingan pada 10 rumah.
Pada gambar grafik A berisi perbandingan jumlah desinfektan yang dilakukan oleh robot pada setiap ruangan dan disimpulkan menjadi satu rumah dengan satuan liter. Berdasarkan uji coba robot, perbedaan jumlah desinfektan yang dihasilkan bergantung pada ukuran ruangan dan objek yang disemprot. Setiap rumah memiliki ukuran ruangan yang berbeda, sehingga pada uji coba penyemprotan atau desinfeksi memiliki hasil atau jumlah desinfektan yang beragam bergantung pada ukuran ruangan dan objek yang disemprot. Lalu yang kedua ada grafik B berisi perbandingan waktu desinfeksi yang dihasilkan dengan satuan detik. Berdasarkan uji coba robot, perbedaan waktu yang dihasilkan bergantung pada ukuran ruangan dan tata letak benda pada ruangan. Ukuran ruangan dan tata letak benda yang berbeda mempengaruhi gerak robot, sehingga robot memiliki estimasi waktu dan pengendalian robot yang berbeda-beda. Berikutnya ada simpulan dan saran. Dari hasil pelaksanaan perancangan robot sprayer desinfektan dapat disimpulkan hasil rancangan alat ini dibuat menggunakan beberapa komponen, yaitu menggunakan relay sebagai pengatur water pump, motor DC sebagai penggerak robot, modul NRF24L01 sebagai penerima dan pengirim sinyal, modul joystick sebagai pengendali robot, Arduino sebagai microcontroller dengan mikroprosesor Atmega 328. Robot dapat bekerja dengan baik sebagaimana fungsinya. Komponen pada robot ini terbilang simpel dan mampu beroperasi sesuai perintah yang diberikan, baik jalan atau menyemprot desinfektan. Tentunya alat ini memiliki kekurangan dan masih sangat membutuhkan pengembangan, baik dari segi sistem ataupun hardware yang digunakan. Penulis berharap robot ini dapat dikembangkan menggunakan komponen yang lebih baik agar dapat membuat lebih banyak jumlah desinfektan dan juga dapat menambahkan program Artificial Intelligence atau AI. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.